Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam forum online ini untuk kita lanjutkan lagi kajian kita pasca Ramadan. Pada hari ini seri yang kedua di hari Ahad, dan kita sudah 2 pekan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, bulan yang mulia, penuh keberkahan dan rahmat, dan insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang lulus dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya Allah saya akan masih membahas berkaitan dengan bagaimana kita beragama di era pandemi ini, di mana sekarang diarahkan untuk kita bisa kembali pada kehidupan baru atau new normal dengan beberapa penyesuaian atau adaptasi yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi bahwa sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda yang signifikan akan adanya penurunan penyebaran pandemi COVID-19 ini di seluruh tanah air kita, bahkan di seluruh dunia, masih menunjukkan tanda-tanda yang masih kuat, sehingga kita masih tetap perlu untuk waspada. Nah, pada pekan lalu saya mengetengahkan setidak-tidaknya ada 3 model yang perlu kita cermati dalam hal menghadapi musibah atau sesuatu kemudaratan yang menimpa umat manusia, khususnya kita sebagai orang yang beriman yang mempercayai bahwa ada Al-Quran, ada wahyu Allah yang diturunkan untuk menjadi basira wa nasira, selain membawa kabar gembira, tapi juga untuk memberi peringatan-peringatan kepada umat manusia. Peringatan-peringatan itu bisa berupa wahyu yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, tapi juga berupa fenomena-fenomena alam ini. Nah, walaupun demikian, musibah bisa juga dipandang sebagai ujian ya, untuk menguji manusia sampai di mana ketangguhan imannya, sampai di mana ketakwaannya, sampai di mana tingkat kesabarannya, dan juga sampai di mana dia berpasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya sampaikan pada akhir pertemuan pekan lalu, tetapi supaya berkorelasi nyambung dengan materi yang akan disampaikan ini, kita tidak mengulang lagi untuk menjadi peringatan bagi kita. Dan yang kedua itu adalah berupa teguran. Jadi musibah yang menimpa kita seperti wabah pandemi ini juga bisa dipandang sebagai teguran ya kepada umat manusia untuk dia bisa
berefleksi, bisa introspeksi diri tentang tindakan perbuatannya yang telah dialami atau yang telah dilakukan selama beberapa tahun ini. Dan itu disebutkan di surah Rum yang sering dikutip oleh para mubalik, para dai dalam menyampaikan tausiah kepada jamaah atau umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Penegasan kita di sini yaitu pada kalimat terakhir la'allahum yarji'un, yaitu agar mereka manusia itu kembali kepada jalan Allah, jalan yang benar. Mungkin selama ini ada yang tidak benar, masih keliru, belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bentuk kerusakan baik yang kita alami di darat maupun di lautan, ya, itu karena perbuatan tangan manusia sendiri. Nah, supaya apa? Allah bisa merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Ya, liyuzikahum ba'dal ladzina amilun. Jadi, bagian dari perbuatan kita sendiri tentang berbagai macam kerusakan alam yang terjadi karena juga perbuatan-perbuatan tangan manusia. Tetapi itu tidak cukup hanya dengan melihat tentang kerusakan-kerusakan alam atau lingkungan, tetapi tentang perilaku manusia sendiri. Ya, praktek hidup bersama, ada dimensi-dimensi kehidupan yang tidak adil, ada eksploitasi misalnya seperti itu, sehingga manusia perlu untuk merefleksikan ya apa sih yang telah diperbuat selama ini. Nah, berkaitan dengan itu, pada akhir-akhir ini usaha-usaha pemerintah kita untuk mengembalikan kepada kehidupan yang lebih normal daripada bulan-bulan sebelumnya, kita juga perlu mengapresiasi, tetapi sekaligus juga kita perlu untuk mengevaluasi, untuk memperluas konteks dari perubahan ke depan ini. Kenapa demikian? Saya kira untuk kita sebagai umat beragama dan juga untuk membangun tatanan masyarakat berdasarkan basis keilmuan, bukan hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemanusiaan, tetapi yang berkaitan dengan keislaman. Tentu saja new normal yang kita maksud di sini jangan kita batasi hanya pada pembukaan sekolah, pembukaan pasar-pasar, mal, sarana-sarana ibadah atau kantor-kantor pemerintah. Demikian juga penyesuaian-penyesuaian lain untuk tetap membatasi diri untuk keluar atau juga menjaga jarak apabila berada di tempat-tempat umum. Tetapi kita berharap lebih jauh dari itu. Ya, mari pada kesempatan sekarang ini, kalau kita berpandangan tadi bahwa bencana, musibah, kemudaratan yang menimpa manusia itu merupakan sebuah teguran, itu artinya bahwa kita perlu berefleksi, perlu mengevaluasi, perlu introspeksi untuk melihat tatanan-tatanan kehidupan kita, mulai dari tingkat individu, perilaku personal, kehidupan keluarga, peranata-peranata ekonomi, ya mungkin masih ada unsur-unsur eksploitasi di sana, ada ketidakadilan ekonomi di sana, tata kelola sumber daya alam kita yang mungkin belum sepenuhnya diperuntukkan bagi kemakmuran bangsa. Demikian juga praktek-praktek kehidupan berbangsa bernegara, kita juga para politisi perlu introspeksi, mungkin selama ini belum sesuai dengan kehendak Allah, apa yang kita jalankan, belum peduli dengan sungguh-sungguh terhadap nasib masyarakat kita yang kelas menengah bawah, juga yang berkaitan dengan
praktek pendidikan kita mungkin masih banyak hanya kita berpikir orientasi pada pekerjaan, tapi tidak sungguh-sungguh mau menyiapkan sumber daya manusia yang bisa eksis di dunia ini, punya pendapatan atau pekerjaan yang memadai untuk kelangsungan hidupnya, tetapi juga memperhitungkan kehidupannya nanti di hari kemudian. Nah, saya kira yang terakhir yang saya maksud di sini itu yang perlu kita cermati bersama-sama untuk kita mengubah sedikit orientasi hidup kita dari hubbud dunia kepada hubbul akhirah untuk mempersiapkan diri kita pada kehidupan akhirat. Itulah yang saya maksud, perlunya kita memperluas konteks new normal yang kita maksud di sini, tidak hanya sekedar yang kita sebut tadi itu menormalkan kembali kehidupan berekonomi, ya berusaha di kantor-kantor, tidak cukup dengan itu di sarana-sarana ibadah, tetapi lebih luas dari itu kita evaluasi semua praktek kehidupan kita, dan terutama untuk persiapan kita di kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, yaitu di akhirat. Nah, ini kita akan mengutipkan beberapa ayat Al-Quran yang bisa menjadi patokan bagi kita untuk menilai. Karena Allah sendiri sudah memberi banyak gambaran di dalam Al-Quran sebagai kitab petunjuk, menjadi rahmat dan berkah bagi kita tentang berbagai kehidupan manusia yang orientasinya pada kehidupan dunia ini. Contohnya di surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Ilamu ini, ketahuilah ini. Ya, kalau Allah mengatakan ketahuilah, kita bisa buktikan secara empiris nih. Ya. Annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ya, permainannya. Ya. Laibun, permainan, dan sesuatu yang melalaikan. Ya, walahun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwal wa aulad. Melalaikan, ya, sesuatu yang melalaikan karena adanya berbagai macam perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, ya. Wa tafakhurun bainakum, di mana ada manusia yang bermegah-megahan dalam kehidupan dunia ini dan bahkan berbangga-bangga, ya. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Dalam hal apa mereka sering berbangga-bangga? Tentang banyaknya harta kekayaan. Nah, ini banyak mempertunjukkan bahwa mereka punya kemampuan, punya tumpukan harta, kendaraan, mungkin rumah, mungkin perabot rumah tangga, dan berbagai macam indikator-indikator harta kekayaan yang lain yang menjadi penjelas dari strata sosial di dalam masyarakat. Juga yang terkait dengan anak-anak. Ya, ini perlu kita jaga, jangan sampai anak-anak kita itu hanya ingin kita jadikan sebagai representasi strata sosial sebuah keluarga, karena anak-anak itu lebih banyak diarahkan kepada kedudukan dunia, juga untuk mengumpulkan harta, sehingga kita melupakan bahwa yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak kita adalah pendidikan yang terkait dengan kehidupannya nanti di akhirat, persiapannya. Jangan sampai ilmu-ilmu umum lebih banyak kita arahkan kepada mereka untuk mengikuti kursus, mengikuti les, privat, macam-macam dan seterusnya, tetapi kita melupakan anak-anak kita untuk bisa dibangunkan pada saat salat subuh, untuk diingatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini perlu kita jaga
selain ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupannya di dunia, tapi juga yang berkaitan dengan kehidupannya di akhirat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya bahwa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita megah-megahkan di dunia ini, Allah memberi ilustrasi kepada kita. Ya, kama seligaisin ajabal kufarah nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarrah summa yakunu hutama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Ya, jadi ada masanya ketika hujan menumbuhkan tanaman-tanaman mengagumkan kepada petani. Ya, tetapi ada masanya nanti menjadi kering. Ya, kamu lihat warnanya kekuningan. Kemudian Allah menjadikannya itu hancur. Jadi tanaman-tanaman tadi ketika siap dipanen malah mengalami kehancuran. Nah, dan di akhirat ada asap yang keras, ya, tetapi juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Nah, pada ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini kesenangan yang menipu itu dunia. Seperti itu keadaannya, sehingga kita perlu berhati-hati. Jangan kita silau dengan dunia, karena kita hanya menggunakan mata yang ada di kepala kita ini, tidak menggunakan mata hati kita. Kalau kita menggunakan mata hati, insya Allah kita akan tercerahkan, tahu tentang kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah pada kehidupan akhirat. Ya. Nah, karena itulah perlu kita merujuk ini, ya, pada surah Al-Qasas ini. Ya, surah Al-Qasas ini mengingatkan kita tentang pentingnya untuk berorientasi pada kehidupan akhirat, tetapi tidak melupakan kehidupan dunia. Jangan kita terbalik ini, kebanyakan umat manusia di dunia terbalik, ya, mencari akhirat, tapi tidak melupakan ini yang konsepnya dalam Al-Quran, mencari kehidupan akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Sementara konsep kita umat manusia di dunia ini, kebanyakan berusaha untuk mencari kehidupan dunia, tanpa melupakan kehidupan akhirat. Itu lebih masih berorientasi dunia kalau seperti itu. Orientasi kita sesuai dengan surah Al-Qasas ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, sebagian, ya, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan atau bagianmu di dunia ini, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita diperintah untuk senantiasa berbuat baik, bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia, karena Allah telah berbuat baik kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia, sekaligus juga menyediakan berbagai fasilitas untuk kita hidup di dunia, juga menyediakan petunjuk untuk kita menjalani kehidupan berupa Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah. Ya, jadi apalagi yang kita tunggu, apalagi yang kita minta, semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas hidup ini. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya orientasi kehidupan kita itu lebih ditujukan kepada kehidupan akhirat, walaupun diingatkan untuk tidak melupakan dunia. Itulah perubahan orientasi hidup yang perlu kita cermati, ya, pasca pandemi ini. Jadi yang saya konstruksikan sebagai new normal di sini itu adalah bagaimana supaya kita itu bisa
mengevaluasi praktek hidup kita yang selama ini mungkin banyak berorientasi pada kehidupan akhirat, kehidupan dunia, bukan kepada kehidupan akhirat. Nah, kita masuk lagi pada ayat yang lain yang perlu kita jadikan sebagai referensi. Ini ada di surah As-Surah, surah yang ke-42 ayat 20 ini. Ya. Kenapa tadi kita perlu berhitung? Ya, karena ada manusia yang selain tadi orientasi akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Tapi ada juga manusia yang dunia sedikit mengingat kehidupan akhirat. Tapi ada juga yang kelompok manusia yang lebih banyak pikir dunia saja, bahkan dia tidak tahu tentang adanya kehidupan akhirat. Orang yang tidak percaya ada Tuhan, orang yang tidak percaya ada Allah, orang yang tidak percaya tentang adanya hari kemudian, tidak percaya pada hal yang gaib, surga dan neraka, bahkan tidak percaya pada adanya malaikat, bahkan Allah sendiri dia ingkari. Nah, ini manusia ini itu ada di dalam kelompok yang hanya mencari dunia saja. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat ini, "Man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fil harsihi." Fi harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Nah, ini kalau kita orientasi kehidupan akhirat, Allah akan menambahkannya. Jadi ditambahkannya, dilipat gandakannya bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga masih ada tambahan yang di dunia ini. Ya. Wa man kana yuridul harsad dunya nutihi minha. Nah, ini sebaliknya nih. Sebaliknya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, ini di dunia saja, yang saya maksud tadi itu dia tidak pikir akhirat, bahkan tidak tahu akhirat, tidak kenal akhirat. Apa kata Allah di sini ya? Barang siapa mendaki keuntungan di dunia, ya, nutihi minha. Nah, kami berikan, kata Allah ini kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu. Ya. Tetapi apa yang akan terjadi? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Jadi dia tidak akan mendapat bagian apa-apa di akhirat. Nah, ini bahayanya, repotnya nanti kalau kita hanya berpikir dunia saja, tidak kenal akhirat, perbuatan kita yang di dunia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nanti di akhirat kita tidak punya bagian apa-apa. Nah, ini perlu kita cermati. Nah, inilah yang kelompok orang-orang yang larut dengan kehidupan dunia ini. Ya. Hanya menggunakan mata yang ada di kepala, dia larut dengan kehidupan dunia. Wa ma hazil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Inilah Allah memperingatkan di surah Al-Ankabut ayat 64, surah yang ke-29. Bahwa tiadalah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau dan main-main. Ya, wa ma hazil hayatud dunya illa, kecuali atau melainkan lahun wa la'ibun. Hanya berupa senda gurau dan main-main. Dan banyak di Al-Quran diingatkan kita bahwa di dunia itu perbandingannya kehidupan akhirat itu sangat sedikit sekali, sebentar saja. Ya, seperti kita di dunia itu hanya sebentar, hanya seperti waktu berkenalan di siang hari atau sore hari, manusia kumpul-kumpul berkenalan, reuni-reuni, mungkin waktunya sekitar 1 jam, 2 jam, ya seperti itulah kehidupan di dunia ini. Karena gambaran kehidupan di dunia, kalau kita merujuk pada ayat suci Al-Quran yang biasa dicontohkan oleh para mubalik kita, ya bisa merujuk pada surah As-Sajdah, ya, dan juga ada di surah Al-Hajj nih, tentang perbandingan kehidupan dunia dan akhirat itu sangat jauh, ya. Satu hari
di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Nah, itu yang perlu kita jadikan sebagai perbandingan dalam Al-Quran surah Sajdah antara lain. Sebagai contoh ini, ya, yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yamin kana miqdaru alfasanatin mimma tadun. Dia Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya dalam satu hari, kadarnya lamanya 1000 tahun, ya. Karena miqdaru alfasanatin 1000 tahun mimma ta'udun, dari menurut perhitunganmu, perhitungan manusia. Nah, ini kalau dipakai sebagai ukuran untuk menghitung waktu yang ada di sisi Allah dengan yang ada di sisi manusia, kita sudah 1000 tahun, hitungan Allah itu baru satu hari. Nah, itu artinya memang hidup di dunia itu benar-benar sebagai permainan dan senda gurau saja yang kita alami. Tahu-tahu kita sudah meninggal, terus masuk ke alam kubur, baru kita rasa, oh ternyata ini kehidupan yang lama sekali, ya. Padahal di dunia itu kita merasakan sebentar sekali. Nah, para pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, dari konteks inilah kita belajar beberapa ayat tadi. Kita perlu mengevaluasi, ya, bahwa kebanyakan kita di dunia ini lebih mencintai, lebih banyak proporsi waktu, tenaga, pikiran, dan juga mungkin hati kita untuk mengelola kehidupan kita di dunia ini, menghabiskan waktu untuk kehidupan dunia, menghabiskan tenaga, pikiran, bahkan modal ekonomi yang kita miliki untuk memupuk apa yang disebut dalam Al-Quran tadi itu bermegah-megahan di muka bumi. Nah, memang itu sudah bagian dari ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagian dari proses kita hidup, karena memang di dalam kehidupan ini itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan, ya, dijadikannya indah pandangan manusia. Ini disebutkan di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-14. Suyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikannya indah pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, ya. Hubbus syahwat ini, keinginan-keinginan, ya. Minan nisa'i, diantaranya adalah kaum Adam suka kepada kaum wanita, kaum perempuan, ya. Juga anak-anak nih, ya, wal banin wal qanatiril muqantarani, dan juga banyak dari emas nih, perak ini, ya. Dari emas, dari perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ya, binatang-binatang ternak atau peliharaan, sawah ladang ini, ya, wal khailil musawwamati wal an'am wal harsni, ya, juga binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Nah, zalika mataul hayati dunia, itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi memang kita diuji dengan berbagai macam fasilitas, baik yang berupa perhiasan-perhiasan, yang mungkin berupa kuda-kuda pilihan. Di zaman dahulu seperti itu, bisa berupa unta, bisa berupa kuda. Tapi sekarang di kota-kota bukan kudanya adalah mobil, motor, yang mungkin mahal-mahal harganya, mobilnya mahal-mahal harganya, ya. Tapi itu jangan sampai tidak begitu fungsional, berkontribusi untuk mempersiapkan hidup kita di kehidupan akhirat. Nah, kita arahkan supaya apa yang kita miliki itu benar-benar bisa. Karena ini Allah mengingatkan itu adalah kesenangan hidup di dunia. Tetapi, ya, wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah itu tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, itulah orientasi hidup kita. Kita arahkan, kita ubah, kita geser. Proporsi dunia kita kurangi, proporsi akhirat kita tambah, kita maksimalkan. Itulah yang saya maksud tadi, memperluas konteks
new normal ini. Ya, yang normalnya menurut versi Al-Quran, menurut versi Allah, ya menurut versi atau pandangan agama kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surah Al-Imran lanjutan dari ayat yang 14 ke ayat 15, Qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Nah, dari yang berupa emas, perak, kekayaan, rumah, ya, kendaraan-kendaraan, sawah ladang, bisnis, investasi, ya, perusahaan-perusahaan, mungkin juga perusahaan di bidang pendidikan, perusahaan di bidang transportasi, pertambangan dan lain sebagainya. Allah mengingatkan ini. Maukah kau kabarkan, aku kabarkan kepada Allah, kepadamu apa yang lebih baik dari semua itu. Ya, apa yang lebih baik dari semua itu? Yaitu bagi siapa ini? Lillazina taqau inda rabbihim. Bagi orang-orang yang bertakwa ini. Nah, ini sudah masuk pada yang tujuan puasa itu tadi, yaitu bertakwa ini. Bagi orang-orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka itu apa? Di sisi Allah mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, surga yang disediakan ini bukan sembarang surga ini. Surga yang penuh kenikmatan, penuh fasilitas, lengkap perabotnya, bahkan pasangan hidup Allah juga sudah menyiapkan sana. Yang suci, elok dipandang, ya, bahkan lam yatmisunna insun walajan. Ini disebutkan di surah Ar-Rahman. 2 kali disebutkan di situ bahwa pasangan hidup kita, baik untuk perempuan maupun laki-laki, itu lam yatmisunna insun walajan. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Jangankan manusia, jin pun tidak pernah menyentuhnya. Ya, kalau pasangan-pasangan hidup kita di dunia banyak digoda oleh setan ini, oleh iblis. Ya, disentuh oleh dia. Tapi yang disiapkan Allah di akhirat tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ya, mereka adalah para perawan-perawan. Nah, tidak hanya sekedar itu, nanti dia akan hidup di sana khalidina fiha. Mereka akan hidup di sana dengan kekal. Wa azwaju mutahhara. Ini yang saya sebut tadi, mereka akan dikaruniai azwaj ini istri-istri, tapi juga kaum perempuan juga nanti akan punya pasangan-pasangan yang disucikan. Suci tadi yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia, bahkan dia tidak mengalami lagi apa yang dialami oleh kaum perempuan di dunia, yaitu menstruasi. Dia bersih dari semua itu. Ya, itulah yang disediakan Allah. Selain daripada itu juga keridhaan Allah. Ya, selain azwaju mutahhara juga waridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Allah ridha dengan kita, kita pun ridha. Wallahu basirum bil ibad. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang hamba-hambanya lakukan, ya. Apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya, Allah melihatnya. Ya. Basir, salah satu sifat Allah adalah Al-Basir, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, saya kira itulah yang kita jadikan peringatan-peringatan dari kita. Kembali lagi pada konteks, mari kita memperluas makna new normal ini untuk versinya bukan hanya versi manusia, versi pemerintah kita. Kita tidak berarti mengabaikan itu, tapi kita ingin supaya musibah, pandemi, atau wabah yang menimpa umat manusia ini kita jadikan sebagai refleksi, sebagai momen untuk mengubah orientasi hidup kita yang lebih banyak mempersiapkan kehidupan akhirat. Tidak cinta dunia, tetapi cinta pada kehidupan akhirat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta pada kehidupan akhirat akan mengurangi hasrat kita, keinginan kita, nafsu kita untuk
mengkonsumsi segala sesuatu yang di dunia ini atau memiliki segala sesuatu yang di dunia ini, sementara banyak orang yang juga masih memerlukan, karena banyak manusia yang di dunia ini memerlukan harta yang banyak, sementara ada kelompok masyarakat yang untuk makan saja masih kesulitan. Itulah pentingnya kita untuk bersedekah, ya, melakukan infak, zakat dan seterusnya, supaya kalangan bawah bisa juga menikmati apa yang dinikmati oleh kalangan menengah atas. Baik, saya kira kita sudahi dulu kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pekan depan. Kita lagi perlu untuk memperluas tadi apa yang disebut tadi orientasi kehidupan akhirat. Mungkin masih bahas satu kali supaya lebih mendalam lagi dan bisa mengubah konstruksi berpikir kita tentang kehidupan di dunia sebagai tempat untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya. Nanti kita sampaikan ayat-ayat berkaitan dengan pentingnya kita mempersiapkan kehidupan akhirat. Billahi fisabilil haq, mari kita berlomba-lomba pada kebaikan fastabiqul khairat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.